Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, langsung saja ke materi ya. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Jadi, perkembangan generatif itu artinya perkembangbiakan makhluk hidup yang dalam hal ini adalah tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Jadi, yang dimaksud dengan perkawinan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina sehingga nantinya akan mengalami yang namanya penyerbukan. Nah, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu apa? Jadi yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Jadi jelas bedanya ya. Kalau perkembangbiakan secara generatif itu dengan perkawinan, kalau yang vegetatif itu tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu perkembangbiakan secara generatif. Nah, secara generatif itu artinya melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, perkembangbiakan generatif itu melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi perkembangbiakan secara generatif itu dialami oleh tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi tumbuhan yang berbunga ini akan mengalami perkembangbiakan generatif. Melalui apa? Yaitu melalui bunga. Nah, pada bunga itu disebut adanya proses penyerbukan. Nah, apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan itu adalah temunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan. Atau penyerbukan artinya jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi itu artinya penyerbukan. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, sebelumnya kita akan membahas tentang alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, yaitu bunga. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini Putri Dede sudah memiliki struktur bunga. Jadi, ini namanya struktur bunga. Nah, yang pertama itu ada tangkai bunga. Nah, jadi tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Jadi, seperti yang kalian lihat, tangkai bunga itu menghubungkan bunga dengan batang. Jadi, disebut dengan tangkai bunga. Atau tangkai bunga itu bisa berfungsi untuk menyokong pertumbuhan bunga ini agar tetap berdiri. Nah, selain ada tangkai bunga, itu ada yang namanya dasar bunga. Jadi ini namanya dasar bunga. Kalian bisa lihat tanda panahnya. Jadi ini disebut dengan dasar bunga. Nah, dasar bunga itu adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Jadi ini merupakan bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar di atasnya tangkai bunga. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada bakal biji. Nah, seperti yang kalian lihat, di sana ada bakal biji atau disebut dengan sel buah ya, atau bakal buah. Jadi, di dalam bakal biji ini, kalian bisa lihat di sini ada bakal biji. Di dalam bakal buah ini terdapat sel ovum dan calon lembaga. Jadi ini sel ovum dan calon lembaga. Nah, berikutnya ada kelopak. Nah, ini disebut dengan kelopak bunga. Ini juga disebut dengan kelopak bunga. Nah, fungsi dari kelopak bunga itu apa? Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama, baik itu ulat, wereng, maupun yang lainnya. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup atau bunga ketika masih kuncup. Kemudian berikutnya, nah yang berwarna ini adalah
mahkota bunga. Jadi, mahkota bunga itu fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya itu adalah untuk mempercantik tampilan dari si bunga. Ya, jadi untuk apa bunga itu mempercantik diri? Jadi agar serangga-serangga tertarik untuk melakukan atau membantu proses penyerbukan. Nah, berikutnya. Nah, ini namanya benang sari. Keseluruhan ini namanya benang sari. Jadi yang di atas ini namanya kepala sari, kemudian yang di bawahnya itu namanya tangkai sari. Jadi keseluruhannya namanya benang sari. Jadi fungsinya benang sari itu apa? Nah, benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Ya, jadi alat perkembangbiakan jantan pada bunga itu disebut dengan benang sari. Kemudian, nah yang terakhir ini ada putik. Ini disebut dengan kepala putik, ini namanya tangkai putik. Jadi keseluruhannya itu disebut dengan putik. Jadi fungsinya putik itu untuk apa? Nah, putik itu merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Ya, jadi si putik ini nantinya akan mengandung, istilahnya mengandung bakal buah atau bakal biji. Nah, seperti yang Ibu tadi sebutkan, penyerbukan itu merupakan jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi benang sari ini akan berterbangan bersama udara, kemudian akan jatuh ke kepala putik. Nanti setelah jatuh dia akan menuju ke sini. Jadi terbentuklah bakal biji atau bakal buah. Nah, untuk proses penyerbukannya kita bahas di bagian yang selanjutnya. Nah, jadi di sini ada tampilan yang diperbesar. Jadi benang sarinya itu diperbesar. Benang sari itu biasanya terdiri dari butiran-butiran halus seperti ini. Jadi kalian bisa lihat bagi yang memiliki bunga di rumahnya, sambil kalian mendengarkan video atau menonton video ini, kalian bisa sambil memperhatikan bunga. Apakah bunga itu ada putih, ada benang sari, ada mahkota, kelopak, dasar, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa memperhatikan secara langsung yang mana namanya putih, yang mana benang sari, yang mana dan yang lain sebagainya ya. Nah, jadi kalian bisa catat materi ini karena ini merupakan materi baru. Nah, demikian yang dapat Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Ibu harap meskipun kita belajar secara jarak jauh atau secara online, Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk belajar ya. Jadi setelah kalian catat, kalian pelajari kembali apa yang telah kalian simak dalam video ini. Ibu harap kalian masih tetap semangat ya. Nah, demikian yang dapat Ibu berikan. Ibu ucapkan terima kasih dan